berdoa dulu. Beliau mulai memimpin. Kita mulai bersama hari ini. Alhamdulillah kita berdoa dulu. Doa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi memberi sarana bagi kita agar kita lancar dalam pembelajaran. Dan sebelum mulai pembelajaran, saya absen satu persatu. Ahmad Balia, saya pun berangkat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Oke, kali ini kita akan membahas masalah hudud ya, yang mana hari ini kita akan membahas masalah syurbul khamri atau meminum minuman keras. Akan tetapi sebelum kita membahas masalah syurbul khamri ini, kita ulas pelajaran yang telah lalu, yaitu mengenai hudud. Hudud itu pengertiannya apa? Hudud adalah hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Ya, hukuman tertentu yang ditetapkan Allah sebagai sanksi bagi pelanggaran, sebagai tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Yang mana di dalam masalah hudud ini ada 7 bentuk pelanggaran yang termasuk di dalam masalah hudud yang disebut dengan jaraimul hudud. Maulana, apa saja itu? Zina, kotor, mencuri, ya, itulah 7 macam pelanggaran yang masuk dalam jaraimul hudud ya. Zina, sebagainya, kotor ya, dan sebagainya. Nah itu. Nah yang sekarang kita akan bahas adalah mengenai syurbul khamri. Perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah melalui pendekatan saintifik dan metode discovery learning, peserta didik dapat 1. menghayati ketentuan Islam tentang syurbul khamri atau meminum minuman keras dengan baik. Selanjutnya itu ada tentang konsep. Amati gambar berikut. Nah itu ada gambar apa? Tangan sama apa ini? Botol. Dilarang. Isnan, menurut kamu gimana melihat gambar itu? Itu menunjukkan bahwa jika kita diberikan sesuatu seperti khamr itu kita harus menolak, karena khamr itu hukumnya haram. Ya, haram. Ada lagi? Ya, intinya itu. Ya, jadi kita harus bersikap tegas menolak. Karena yang namanya khamr itu hukumnya haram. Nah, kemudian ada pengertian khamr secara bahasa, artinya menutup akal. Ya, menutup akal. Itu pengertian khamr secara bahasa. Nah, pengertian khamr secara istilah itu apa? Sidkin. Segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Segala jenis sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan fungsi akal. Ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya. Berdasarkan dari definisi syar'i tersebut, cakupan khamr itu apa saja? Cakupan khamr berdasarkan definisi tadi. Ada yang bisa menjawab? Oh ya, boleh apa? Jadi cakupan khamr itu tidak hanya terikat dengan minuman saja, tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik itu makanan maupun minuman yang bisa memabukkan dan membuat manusia itu tidak sadar diri, seperti ganja, heroin atau opius dan lain-lain, itu bisa disebut khamr. Iya, bagus. Berarti yang disebut khamr ini tidak hanya bentuk minuman, tapi segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa benda cair maupun benda padat. Ya, ganja, heroin, obat-obatan yang lain yang memabukkan itu termasuk dalam apa? Cakupan khamr. Ini dasarnya adalah hadis dari Rasulullah, yaitu Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Rawahu Muslim.
Nah, ini dasarnya hadis. Kemudian yang kedua, hukum minuman keras. Hukum minuman keras. Minuman keras, khamr, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Dalil yang menjadi landasan daripada pengharaman khamr itu dalam Al-Quran ada, yaitu surat apa? Surat Al-Maidah ayat 90. Surat Al-Maidah ayat 90. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itulah ya dasar atau dalil pengharaman tentang khamr. Ya, coba dibacakan artinya Maulana. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr dicuci, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jadilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, itu ya. Jadi kita harus menjauhi, karena ketika kita menjauhi, kita akan jadi orang beruntung. Tapi kalau kita selalu mengkonsumsi khamr, justru kita akan menjadi orang yang merugi. Nah, itu hukum khamr. Apa tadi? Haram. Meskipun ketika kita melihat sejarah, pengharaman khamr ini tidak langsung secara mutlak, ya, tapi dengan tahapan. Pertama, tahapan yang ayat Al-Quran menyatakan bahwa khamr itu bahayanya lebih besar. Kemudian ada tahapan bahwa khamr itu bisa membuat orang semacam ini ya. Kemudian tahap terakhir adalah tahap pengharaman. Itu mengenai hukum daripada khamr. Ya, hukum daripada khamr. Kemudian had meminum khamr atau hukuman bagi orang yang meminum khamr. Kalian pernah dengar istilah had, ya? Had itu hukuman. Dulu waktu di MTS mungkin kalian pernah dengar atau di pengajian pernah dengar tentang had minum khamr. Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang had minum khamr? Belum? Ya, coba. Ulama itu berbeda pendapat dalam mengenai jumlah had bagi peminum khamr. Yang pertama dari jumhur ulama itu menyatakan berpendapat bahwa jumlah had ukuran dalam had minum khamr itu 80 kali. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahariyah berpendapat bahwa jumlah had minuman khamr adalah 40 kali campur. Tetapi imam atau hakim boleh menambah hanya sampai 80 kali. Tambahan 80 kali merupakan takzir yang merupakan hakiman atau hakim. Nah, itu. Jadi mengenai had minum khamr ini ada dua pendapat. Pertama, jumhur ulama mengatakan had minum khamr dipukul sebanyak 80 kali. Kemudian ulama Zahiriyah termasuk Syafi'iyah menyebutkan bahwa had minum khamr itu disambung ya 40 kali. Akan tetapi imam berhak menambahkannya 40 kali lagi sehingga menjadi 80 kali sebagai takzir. Tambahan itu sebagai takzir. Nah, kemudian hikmah daripada diharamkannya khamr ini ada beberapa hikmah. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Orang yang minum khamr kan tidak sadar, nanti bisa menimbulkan kekacauan. Kemudian hikmah yang kedua apa? Menjaga kesehatan karena di situ ada banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari khamr. Ya, busung lapar
hilang ingatan, terus ada lagi berbagai penyakit yang lainnya, termasuk ya, mungkin paru-parunya rusak dan sebagainya. Kemudian hikmah yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Terus yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 hikmah pelarangan daripada khamar. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Apakah orang yang minum khamar itu tidak diterima ibadahnya, Pak? Apakah orang yang minum khamar itu ibadahnya diterima atau tidak? Ya. Orang yang minum khamar, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Orang yang minum khamar itu ibadahnya tidak diterima kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamar ibadahnya tidak diterima kecuali dia sudah bertobat pada Allah. Ada lagi jawaban? Barangkali mau menambahkan? Nah, oke. Ya, jadi memang betul orang yang suka gemar meminum khamar itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena di sisi lain juga ada sebuah keterangan bahwa mudminul khamri itu tidak akan masuk surga. Ya, mudminul khamri justru tempatnya di neraka. Artinya apa? Itu sebagai sebuah ancaman dari Allah tentang bahayanya minum khamr. Ibadahnya tidak diterima, nanti tempatnya di neraka dan sebagainya. Ada lagi? Ya. Kalau khamr itu pasti ada penjual, pembeli sama distributor lewat. Iya. Nah itu siapa saja orang yang berdosa yang akan terkena dosanya? Oh ya. Dalam khamr itu ada pembuat ya. Pembuat namanya apa? Yang membuat produsen. Kemudian ada penjual, ya distributor, ada pembeli, ya bahkan mungkin ada orang yang diperintah untuk membeli. Nah itu dari kalangan itu yang terkena dosanya itu siapa saja? Apakah semuanya terkena dosa atau tidak? Semacam itu. Ada yang jawab? Mungkin semuanya benar. Alasannya kenapa? Ya, mau menegaskan lagi? Belum? Ya, sama-sama membantu dalam mengkonsumsi minum khamr, baik yang menjual, membeli, terus membawakan dan yang ya. Jadi semuanya terkena dosa karena semuanya terlibat. Ya, semuanya terlibat. Ya. Karena semuanya terlibat, ya akhirnya semuanya terkena dosa. Lil maqasid hukmul wasail. Nah, itu yang kaidahnya itu lil maqasid hukmul wasail. Semua yang terlibat berarti terkena dosa. Baiklah, ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini tentang masalah syurbul khamri, minuman khamr. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan? Tolong disimpulkan. Belum? Rasanya kita itu tidak boleh meminum minuman khamr karena jelas dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Isnan, bagaimana? Kesimpulan? Seperti yang dikatakan oleh Ulum, saya hanya akan menambahkan bahwa minum khamr itu dilarang karena memang haram. Terus juga karena jika kita meninggalkan khamr itu banyak hikmahnya, Pak. Iya. Balia? Jadi jika kita ingin menjadi orang yang beriman, maka taatilah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Dan yang termasuk dalam larangan dalam hal ini adalah menjauhi minuman khamr. Yang berbuat ada? Tania? Ada? Salma? Nah, ya, baiklah. Jadi kesimpulannya khamr itu haram
Karena itu sesuatu yang haram maka harus kita jauhi, karena banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya ketika kita menjauhi khamr. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri dengan baca doa, pesan Bapak Guru tetap jaga kesehatan. Meskipun kondisi kali ini sudah menurun, tapi tetap jaga kesehatan dengan melakukan langkah 5M supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.